Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di malam hari ini saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada teman-teman semuanya, dan juga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Ya, kali ini emang lumayan lama tidak membuat konten karena fokus buat ibadah. Ya, dan teman-teman semoga ibadahnya juga diterima dan mendapatkan barokah dari Allah yang Maha Kuasa. 10 masjid terbesar di dunia. Ya, teman-teman pengen tahu? Mari kita dengarkan bersama. Yang ke-10, yaitu daftar yang ke-10, tepatnya berada di Casablanca, Maroko, yaitu Masjid Hasan II. Masjid Hasan II yang memiliki menara tertinggi di dunia untuk kelas masjid, ya. Jadi bukan cuma bangunan, tapi ini masjid tertinggi menaranya yaitu di dunia. Dibangun mulai tahun 1986. Nah, kisaran 3 sampai berapa tahun akhirnya berdiri. Dan Maroko itu sendiri emang terkenal penyebaran agama Islam yang sangat luar biasa. Dan masjid ini juga menampung jamaah dengan kapasitas terbaru setelah renovasi yang terkini, yaitu sekitar 105.000 jamaah. Yang ke-9 ada Masjid Jama' Al-Jazair, tepatnya di negara Algeria, ya. Karena negara tersebut penyebaran agama Islam juga termasuk diantaranya di benua Afrika juga sangat luar biasa. Dan masjid itu mulai tahun 2012 setelah renovasi, ternyata masjid itu menyalip masjid yang ke-10 tadi menaranya. Ya, menara tertinggi saat ini yaitu Masjid Jama' Al-Jazair itu. Sedangkan kapasitas untuk menampung jamaah masjid tersebut memuat sekitar kurang lebih 120.000 jamaah. Dari kisah-kisah Nabi terdahulu dikatakan bahwasanya Bilal itu memang berasal dari suku yang berada di Afrika. Berikutnya yang ke-8 yaitu ada Masjid Jamkaran, yaitu tepatnya di negara Iran, dan Iran sangat identik dengan Timur Tengah. Di situ penyebaran agama, bahkan ilmuwan besar banyak yang berasal dari Timur Tengah. Masjid Jamkaran sendiri dibangun pada tahun 984 Masehi, ya, sekitar abad ke-4, dan mampu menampung jamaah kurang lebih 800.000. Sedangkan saking besarnya, yaitu Masjid Jamkaran itu sendiri berdiri di atas lahan seluas 590.000 meter persegi. Di situ menjadi ikon dan juga destinasi wisata, bahkan tempat peribadatan saudara-saudara kita yang ada di Iran. Berikutnya yang ke-7, Masjid Taj-ul Masajid, yaitu di India. Tepatnya berada di kota Pradesh. India sendiri biarpun kultur agama dan masyarakatnya mayoritas Hindu, peradaban Islam juga sangat berkembang pesat di situ. Makanya ada masjid yang menjadi ikon di India dengan kapasitas 175.000 jamaah. Jadi dapat menampung sebanyak itu. Dan masjid itu sendiri dibangun dengan gaya ornamen ala India, tapi juga perpaduan dengan Islam tentunya. Masjid tersebut yaitu selesai pada tahun 1986, menjadi ikon yang sangat luar biasa dengan segala ornamen, bahkan gaya arsitek Indo-Islam. Yang ke-6 yaitu ada masjid yang sangat luar biasa juga, yaitu tepatnya di negara kita Indonesia. Kira-kira ada yang tahu? Yang ke-6 adalah Masjid Istiqlal, ya. Tepatnya di ibu kota Jakarta, yaitu di tahun 1961. Dan gaya arsitek di situ, arsitektur utamanya yaitu justru orang Nasrani di era itu. Melihat seperti itu, emang Indonesia itu sangat tolerir dengan berbagai masyarakat yang ada. Dan Masjid Istiqlal itu sendiri yaitu menampung jamaah sebanyak 200.000 jamaah. Sangat wajar apabila Indonesia itu mempunyai masjid sebesar itu, karena
mayoritas di agama kita, yaitu agama Muslim ataupun agama Islam. Dengan berbagai toleransi umat beragama, tapi agama Islam menjadi ikon yang sangat luar biasa di Indonesia. Berikutnya yang kelima, yaitu ada Masjid Imam Reza ya. Masjid Imam Reza itu sendiri juga berasal dari Iran, berdiri di atas tanah seluas 267.000 meter persegi. Wow. Dan masjid tersebut dapat menampung jamaah dengan kapasitas maksimal sampai 500.000 jamaah. Wow. Oke, yang keempat yaitu ada Masjid Syekh Zayed, yaitu tepatnya di Uni Emirat Arab. Masjid tersebut yaitu masjid yang mempunyai halaman terbesar di dunia. Perhitungannya di sini tadi bukan cuma kapasitas jamaah, tapi juga besarnya luas tanah yang ada di masjid tersebut ya. Wajar lah, karena di Uni Emirat Arab sendiri memang negara yang kaya raya. Ornamen lampu di dalamnya yaitu dilapisi dengan emas 24 karat. Wow, luar biasa. Dan memiliki menara sebanyak 82 menara. Wow, 82 menara. Dan karpetnya ya juga rajutan dari tangan, yaitu menjadi Nobel juga, yaitu rajutan tangan terbesar di dunia juga. Masjid tersebut menghabiskan biaya sekitar 545.000 US dollar. Wow, cara dirupiahkan berarti mungkin wah, oke banget lah, karena negara yang emang kaya raya, sedangkan secara iklim dan bahkan tanahnya emang kurang subur, tetapi kekayaan alamnya jangan salah. Arab itu menjadi ladang minyak terbesar di dunia. Wow. Yang ketiga, ada masjid apa lagi? Ada Masjid Imam Ali. Masjid tersebut berada di Irak, itu termasuk Timur Tengah. Makanya masjid tersebut di situ menjadi ikon edukasi tentang dan bahkan ikon untuk beribadah. Masjid Imam Ali itu sendiri memiliki kubah raksasa yang tingginya 42 meter. 42 meter berarti misalkan ini rumah 10, pokoknya 10 kali lipatnya rumah yang pucuknya rumah itu. Masjid tersebut berdiri di atas tanah seluas 300.500 meter persegi. Masjid tersebut dapat menampung jamaah sekitar 800.000 jamaah. Masjid tersebut berdiri pada tahun 900 Masehi. Oke, yang kedua yaitu ada Masjid Nabawi. Ya, jelas kan? Tepatnya di kota Madinah, dapat menampung jamaah kurang lebih 1 juta jamaah. Didirikan sekitar tahun 622 Masehi. Wow. Penyebaran agama Islam pertama memang bersumber dari daratan Arab Saudi, yaitu yang berada di Timur Tengah. Sedangkan masjid yang pertama, ada yang tahu? Masjidil Haram, masjid yang terbesar dan bahkan tertua, bahkan disitulah peradaban Islam pertama muncul. Masjid tersebut yang terkini yaitu dapat menampung jamaah sebanyak 4 juta jamaah dan berdiri di atas tanah seluas 386.800 meter persegi. Wow. Bahkan semua orang di dunia, khususnya warga muslim, tentunya berharap dapat pergi ke Masjidil Haram. Semoga teman-teman semuanya dapat pergi ke sana melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Ya, demikianlah tadi beberapa informasi tentang masjid. Apabila ada kesalahan ataupun informasi terbaru, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kesalahan hanya milik kami, kebenaran hanya milik Allah. Semoga di bulan Ramadan ini kita tetap diberikan iman, Islam, dan juga ditingkatkan ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.